Indonesia sudah memasuki musim hujan, namun belum lama ini banyak sekali peristiwa yang terjadi ketika musim hujan di tahun 2025 ini. Salah satunya adalah banjir yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 27 Oktober 2025. Setidaknya ada 1.500 jiwa terdampak di wilayah Kecamatan Cisolok. Sebagian besar mengungsi di SDN 1 Cisolok dan rumah kerabat. Banyak sekali kejadian naas yang terjadi ketika musim hujan, dan berikut petaka yang mengintai di musim hujan. Banjir bandang dan longsor terjadi di sejumlah kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak kemarin sore. Pusdalops BPBD Kabupaten Sukabumi melaporkan sedikitnya ada 1.500 jiwa terdampak dan ratusan warga mengungsi. Kawasan yang paling parah terkena banjir bandang terjadi di Kampung Tugu, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok. Selain itu, banjir dan longsor juga dilaporkan di beberapa titik lain, antara lain Kampung Marinjung, Cigoler, Cikelat, dan Cikondang di wilayah Cisolok. Kejadian serupa turut terjadi di Kecamatan Cikakak dan Kecamatan Sukabumi. Di Cikakak, longsor dilaporkan menimpa 3 rumah di Kampung Jenguk, Desa Marga Laksana. Sementara di Kecamatan Sukabumi, jalan desa di Kampung Panjalu, Desa Parongseah, tergerus air akibat hujan berjam-jam. Meski mengerikan, dalam peristiwa tersebut tak ada korban jiwa maupun luka-luka, sementara kerusakan rumah, fasilitas umum, dan akses jalan masih dalam proses pendataan. BPBD juga menyebut sejumlah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan warga di lokasi bencana, diantaranya tenda darurat, air bersih, makanan siap saji, obat-obatan, alat kebersihan, dan pompa air atau alkon. Hingga Senin malam, warga terdampak masih bertahan di lokasi pengungsian. Sebagian besar menempati ruang kelas di SDN 1 Cisolok yang dijadikan tempat berlindung sementara sambil menunggu bantuan logistik tambahan tiba. Dilansir dari kompas.com, mobil Lexus tertimpa pohon palem tumbang di Jalan Metro Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat hujan deras disertai angin kencang pada Minggu 26 Oktober lalu. Kapus Datin BPBD DKI Jakarta Muhammad Yohan mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.59 WIB. Pohon palem dengan diameter sekitar 60 cm dan tinggi 15 meter tumbang akibat cuaca ekstrim. Sementara itu, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta Selatan, Samsul Huda, menjelaskan bahwa saat kejadian, mobil melaju ke arah Lebak Bulus sebelum tertimpa pohon. Namun hujan deras disertai angin kencang membuat satu pohon palem mendadak tumbang dan langsung menimpa kendaraan yang diduga Lexus RX 300 tersebut. Seorang warga yang melihat kejadian itu langsung melapor ke kantor Sudin Damkar Lebak Bulus. 3 personel kemudian dikerahkan untuk mengevakuasi korban dan membersihkan batang pohon yang menutupi jalan. Yohan juga membenarkan bahwa pengemudi mobil Lexus tersebut meninggal dunia. Kecelakaan anak-anak bermain di air di tengah banjir berubah menjadi duka mendalam bagi warga Gebanganom, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Seorang bocah berinisial SAP, 9 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam saat bermain di lokasi banjir pada hari Sabtu 25 Oktober lalu. Kepala Polsek Genuk, Kompol Rismanto, menjelaskan peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Saat itu, korban diketahui sedang bermain bersama 5 temannya di kawasan banjir yang airnya cukup dalam dan berdekatan dengan aliran sungai. Menurut dia, kedalaman genangan air di kawasan tersebut mencapai sekitar 1 meter, sementara jarak antara jalan dan bibir sungai hanya beberapa meter. Diduga korban terpeleset atau terseret ke area yang lebih dalam tanpa disadari teman-temannya. Akses menuju lokasi kejadian juga sulit dijangkau karena masih tergenang banjir cukup tinggi. Warga sekitar yang melihat peristiwa itu segera berusaha menolong korban. Setelah ditemukan, tubuh korban malang tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Sultan Agung Ketapang. Sekarang musim hujan, sudah banyak sekali insiden tanah longsor.
Naasnya terjadilah longsor yang mengakibatkan korban tewas. Berikut adalah beberapa laporan terbaru mengenai tanah longsor yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, longsor terjadi di lereng Gunung Sumbing mengakibatkan 3 rumah rusak dan 2 korban terluka. Selain itu, di Kelurahan Bodongan, Bogor Selatan, 12 rumah rusak akibat bencana tanah longsor pasca hujan deras. Di Kampung Pasir Bulaut, Desa Cinengah, Kabupaten Bandung Barat, longsor melanda pondok pesantren atau Hiriyah mengakibatkan korban nyawa dan kerusakan parah. Atau bangunan lapangan padel di Taman Villa Meruya, Kembangan, Jakarta Barat ambruk saat hujan disertai angin kencang melanda pada Minggu 26 Oktober lalu. Peristiwa itu terekam kamera dan viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @jakartabarat 24 jam pada hari yang sama. Dalam video yang diunggah terekam titik-titik para pengunjung berteriak karena panik dan menyelamatkan diri dari saat atap mulai ambruk. Mereka tampak bergerak mencari tempat aman lantaran atap seng lapangan padel itu ambruk. Bahkan beberapa bagian terlepas dari kerangkanya. Wali Kota Administrasi Jakarta Barat Uus Kuswanto membenarkan adanya peristiwa dalam video tersebut. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi ketika hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Meruya. Akibat kejadian itu sebanyak 6 atap bangunan padel mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Dilansir dari detik.com, hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menunjukkan air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya asalnya dari aktivitas manusia di perkotaan. Berdasarkan studi sejak tahun 2022 tersebut, setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan temuan air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik merupakan peringatan untuk serius menangani sampah. Menurutnya, penumpukan sampah berkontribusi pada mikroplastik pada air hujan. Yaitu aquaplaning. Aquaplaning atau hydroplaning adalah kondisi di mana ban kendaraan kehilangan kontak dengan permukaan jalan akibat adanya lapisan air yang dapat menyebabkan kehilangan kendali saat berkendara. Aquaplaning adalah fenomena di mana ban kendaraan tidak dapat menjengkram permukaan jalan karena terhalang oleh lapisan air. Hal ini terjadi ketika kendaraan melaju di atas jalan yang tergenang air sehingga ban tidak mampu membuang air dengan efektif. Akibatnya, kendaraan dapat mengapung di atas lapisan air yang membuat pengemudi kehilangan kendali. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan aquaplaning meliputi kecepatan tinggi, kondisi ban, tingkat genangan air, dan tekanan ban yang tidak sesuai. Dampaknya, ketika aquaplaning terjadi, kendaraan kehilangan traksi sehingga sulit untuk diarahkan, dikendalikan, atau dihentikan. Hal ini sangat bahaya, terutama di jalan tol atau area yang dengan tikungan tajam, karena dapat menyebabkan kecelakaan serius. Waspada, ini adalah penyakit di musim hujan. Penyakit umum yang muncul di musim hujan diantara lain demam berdarah atau DBD, disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejala termasuk demam tinggi mendadak, nyeri sendi, dan munculnya bintik merah pada kulit. Pencegahannya menghindari genangan air di sekitar rumah untuk mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selanjutnya adalah flu atau influenza. Penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus lebih aktif di suhu dingin dan lembab. Gejala meliputi demam, batuk, dan nyeri tubuh. Pencegahannya mencuci tangan secara teratur dan menjaga kebersihan. Yang ketiga adalah diare, sering terjadi akibat mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Gejala termasuk frekuensi buang air besar yang meningkat dan feses yang encer. Pencegahannya memastikan makanan dan air yang dikonsumsi bersih dan aman. Yang keempat, leptospirosis, penyakit yang disebabkan oleh bakteri biasanya muncul kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi. Gejala termasuk demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Pencegahan
menghindari genangan air, dan segera membersihkan diri setelah kontak dengan air yang mungkin terkontaminasi. Dan yang kelima adalah tipes, disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, lebih umum terjadi saat musim hujan. Gejala termasuk demam tinggi yang naik turun dan nyeri perut. Pencegahannya menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dari kasus-kasus ini menjadi pelajaran untuk kita selalu waspada saat musim hujan ya, karena banyak sekali bencana maupun penyakit. Akan hadir Gerakan Nasional Era Membatik. Bagaimana momen itu? Lihat aja sendiri dan ditunggu sesaat lagi tentang momen Era Membatik. Lagi konsentrasi kok. Senyum. Nanti buka kamu di mana pakai wifi.